Makam Raja-Raja Imogiri, salah satu tempat suci yang memancarkan kebesaran dan sejarah yang mendalam. Terletak di Imogiri, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta. Tempat ini dijuluki sebagai Makam Raja-Raja Imogiri. Makam ini menjadi peninggalan yang berharga dari para penguasa Kerajaan Mataram yang memimpin di Pulau Jawa pada masa itu. Yogyakarta adalah kota yang damai dengan segala keindahan. Di setiap sudut kota, orang-orang yang ramah. Suasana kota yang indah menciptakan kenangan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Kota pelajar yang tenang didukung oleh keindahan pariwisatanya yang tidak kalah memanjakan mata. Siapa sangka bahwa kota yang terkenal dengan keindahannya memiliki sisi budaya yang tak kalah menarik. Sesampainya di lokasi, mata akan disambut oleh hening yang dihiasi suara desiran angin dan aroma kemenyan yang menyatu dengan sejarah yang terpatri dalam setiap batu nisan. Makam Raja-Raja Imogiri adalah rumah abadi bagi para raja-raja Mataram. Ya, sebabnya dulu tiap hari Jumat Sultan Agung sholat Jumat di Mekah. Bilang sama Syekh Imam Syafi'i, kalau boleh mau bikin makam di Mekah Sultan Agung sendiri. Tapi tidak dibolehkan karena Sultan Agung menjadi pepundhen orang sak tanah Jawa. Lantas Sultan Agung bilang, kalau Mekah itu tanah suci, baunya wangi. Kalau itu saya Mataram sama dengan Mekah. Lantas dilempar tanah dari Mekah, jatuhnya di atas gunung sana. Tembok-tembok yang menjaga makam para raja mempunyai sejarah masa lalu yang dalam. Ukiran-ukiran yang halus menghiasi setiap lingkungan makam, memancarkan keagungan dan kebesaran masa lalu. Mitos yang mengelilingi makam ini mencakup kisah-kisah gaib dan kekuatan mistis yang diyakini melindungi para penguasa yang dimakamkan di sana. Salah satu mitos yang beredar di masyarakat hingga saat ini adalah air gentong yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Ya, itu cuma permintaannya. Jadi itu yang menjadi berkah itu gentongnya. Jadi air yang sudah di dalam gentong itu ada karohmahnya. Untuk miturut yang minta itu untuk apa? Untuk orang sakit bisa diminumin untuk orang sakit. Gedhong yang pertama kali saka Ngerum Istanbul, sing loro saka Siam Thailand, sing telu saka Aceh, sing papat saka Palembang Sriwijaya. Kabeh-kabeh iki ngerti nak Sultan Agung di Caos Mas Belian mesti ora ditampa liyane gendhong. Lanjut dinaik gendhong kabeh papat do nyausi bulu bekti gendhong karo Sultan Agung. Nah, gendhong biyen ya dienggo anu wudu ning kraton. Sultan Agung wis sedo terus dikeke ngarepan kono, gepura kono, tiap tahun diganti banyu. Ya banyu sing wis ning gendhong ki ana karomahe miturut sing nyuwun, ana sing nggo tamba wong lara, ana sing nggo tumbal sawah. Sosok yang mencuat dalam sejarah pada abad ke-18 dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan setia terhadap Keraton Yogyakarta. Namun akhir hayatnya dikenang dalam sejarah sebagai seorang pengkhianat yang melanggar kepercayaan Sultan Agung. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai pejabat yang setia, dia berubah haluan dan terlibat dalam konspirasi yang merugikan Kerajaan Mataram. Sejarahnya dikenal karena makamnya yang tak biasa. Ya, karena Tumenggung Hindronto itu dulu waktu Sultan Agung menyerang VOC itu disuruh nunggu gudang bala tentara makanan bala tentara Mataram. Itu didatangi sama Belanda, ditanyai di mana tempatnya gudang persediaan makanan bala tentara Mataram. Lantas diberitahu Belanda tadi, diberitahu terus gudang persediaan makanan itu dibakar sama Belanda. Terus habis, terus Sultan Agung mundur perangnya. Sudah tahu ketahuan itu
dianu Belanda, lantas dipegal ini lehernya, badannya dikubur di tengah-tengah gepura itu, kepalanya di tengah-tengah gepura. Jadi di depan sama di tengah-tengah gepura itu. Sultan Hamengkubuwono yang kedua tidak dimakamkan di makam ini karena pada waktu itu sedang terjadi perang Diponegoro. Namun ia juga menitipkan pesan mengapa ia ingin dimakamkan di Kota Gede. Nah, sebab sebelum meninggal sudah bilang besok saya ikut Eyang Panembahan Senopati. Jadi cuma HP kedua yang dikubur di sana. Sudah wasiat sebenarnya. Nama saya asli Ngabdani, itu nama asli. Kemudian nama pemberian dari beliau Sultan yang diberikan untuk saya yaitu Mas Jajar Moh Ngabdani. Itu gelarnya masih Jajar karena belum lama kami masuk sebagai dalam. Kemudian nama saya ditambah dengan Muhammad Ngabdani. Jadi Mas Jajar Moh Ngabdani itu nama yang diberikan untuk saya. Ayahan ataupun tugas yang diberikan keraton untuk para abdi dalam yang berjaga di sini, kalau abdi dalam masjid adalah bertugas membersihkan lingkungan masjid dan memakmurkan masjid, baik itu secara jasmani walau juga secara rohani. Maksudnya secara jasmani itu yang membersihkan lingkungannya, kemudian memakmurkan biar para jamaahnya banyak, itu secara jasmani. Secara rohani kami juga harus melaksanakan kegiatan amal ibadah seperti sholat 5 waktu harus ada di sini, melaksanakan jamaah di masjid ini. Itu keseharian kami seperti itu. Biasanya kalau masjid-masjid yang didirikan oleh keraton ataupun yang beliau dirikan Sultan Agung itu tidak diberi nama khusus masjidnya, tidak beri nama, cuman biasanya mengambil nama tempatnya, tempat beliau membangun masjid. Seperti masjid yang ada di Pajimatan ini tidak diberi nama masjid apa gitu, tapi masjidnya namanya ngambil dusunnya, yaitu Masjid Kagungan Dalem Pajimatan. Nah, seperti yang Giriloyo juga begitu, Masjid Kagungan Dalem Giriloyo, cuma itu aja. Itu masjid-masjid yang dibangun oleh beliau Sultan Agung seperti itu. Seiring berjalannya waktu, makam Raja-Raja Imogiri tetap menjadi tempat yang membekas dalam ingatan, mengajarkan kita akan keagungan sejarah, meninggalkan pesan kearifan, juga dapat diwarisi dari generasi ke generasi. Makam ini menjadi saksi bisu dari zaman keemasan Kerajaan Mataram yang terus hidup dalam keabadian, mengajak kita untuk memahami dan menghargai akar dari budaya nenek moyang kita.